Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang lembaga jasa keuangan, yaitu perbankan. Sebelum kita masuk ke materi perbankan, kita harus tahu dulu asal kata dari bank itu apa. Jadi bank itu berasal dari bahasa Italia, banca, yang artinya itu bangku. Nah, kenapa alasannya arti bangku ini bisa dikatakan dalam perkembangannya berubah menjadi bank? Jadi bangku ini pada waktu dulu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan oleh pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Kemudian seiring dengan perkembangan, akhirnya lembaga keuangan tersebut berubah menjadi bank. Nah, itu asal mula kata atau istilah dari bank. Nah, jadi materi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama nanti adalah pengertian bank itu apa. Kemudian ada fungsi bank. Setelah itu ada jenis-jenis bank. Kemudian ada prinsip kegiatan usaha bank, baik konvensional maupun syariah. Selanjutnya, produk dari bank. Pengertian dari bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian fungsi dari bank. Jadi secara umum di sini ada 3. Yang pertama adalah bank itu menghimpun dana dari masyarakat. Artinya bank di sini menerima simpanan atau tabungan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Yang artinya di sini bank sebagai pihak yang menyediakan uang atau kredit yang digunakan atau yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk melakukan usaha. Yang ketiga adalah fungsi bank ini melayani jasa keuangan masyarakat. Melayani jasa keuangan di sini bisa diartikan bank ini menyediakan jasa layanan yang dibutuhkan mengenai sistem keuangan. Contohnya misalnya seperti jasa transfer antar bank, kemudian jasa penyimpanan surat-surat berharga. Oke, jenis-jenis bank. Yang pertama menurut jenis kegiatannya, di sini bank sentral adalah bank atau badan keuangan yang mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi peran bank sentral di Indonesia ini adalah Bank Indonesia. Yang kedua, di sini ada bank umum. Nah, apa yang dimaksud dengan bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana, memberikan pinjaman, serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan masyarakat. Nah, contoh dari bank umum seperti kita ketahui banyak seperti Bank Panin, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga ada bank syariah. Apa yang dimaksud dengan bank syariah? Bank syariah adalah bank yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan hukum Islam. Nah, contoh bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Selanjutnya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang dimaksud dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Prinsip kegiatan usaha bank baik konvensional dan syariah ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian di sini merupakan prinsip yang menjadi acuan bank untuk menjalankan usaha perbankan, yaitu
dengan mengedepankan sikap hati-hati guna melindungi dana nasabah yang telah dipercayakan terhadap bank tersebut. Tujuan dari prinsip ini apa? Jadi tujuan dari prinsip kehati-hatian yaitu agar bank senantiasa dalam keadaan yang sehat. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga menjaga agar tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tetap tinggi. Selanjutnya adalah prinsip kepercayaan. Jadi prinsip kepercayaan ini mempunyai tujuan agar bank tetap menjaga, memelihara kepercayaan yang diberikan nasabah. Hal ini dikarenakan kemauan nasabah itu untuk menyimpan uang mereka di bank karena rasa percaya. Jadi nasabah percaya bila bank ini sanggup memberikan uang mereka sewaktu-waktu dibutuhkan atau sesuai dengan perjanjian. Nah, apabila kepercayaan pada bank ini berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacauan dengan uang yang disimpan nasabah di bank tersebut. Selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan di sini bisa dikatakan hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah bukanlah hubungan kontraktual biasa. Namun, dalam hubungan ini, bank memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia nasabahnya kepada pihak lain, kecuali bila ditentukan oleh perundang-undangan yang ada. Jadi dalam industri perbankan, prinsip kerahasiaan merupakan jiwa dari kegiatan usaha bank, sehingga sangat penting dan harus selalu dijaga. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang mana bank memiliki keleluasaan atau hak untuk mengetahui lebih jauh serta mengenal identitas nasabah tersebut. Jadi bisa memantau setiap transaksi keuangan nasabah serta melaporkan bila ada transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip ini, mengenal nasabah, baik nasabah peminjam atau penyimpan, akan sama-sama dilihat dan dipantau oleh pihak bank. Karena itu, bank perlu melihat identitas kedua golongan nasabah secara jelas untuk memberikan perlindungan pada pihak bank itu sendiri, juga nama baik bank. Selanjutnya adalah produk perbankan. Yang pertama, produk perbankan secara umum ini ada 5, yaitu yang pertama adalah tabungan. Yang dimaksud tabungan, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan tabungan. Ya, tabungan itu adalah simpanan, ya, simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, atau giro. Yang kedua adalah giro. Apa yang dimaksud dengan giro? Seperti contoh gambar samping, ini adalah contoh giro dari Bank BCA. Giro adalah istilah perbankan yang pembayarannya berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening orang lain yang ditunjuk surat tersebut. Kemudian giro merupakan produk perbankan, biasanya dikhususkan untuk badan usaha. Selanjutnya ada deposito. Yang dimaksud deposito adalah uang simpanan dalam rekening deposito, biasanya memiliki jangka waktu tertentu dalam penarikan oleh nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Biasanya di bank itu mempunyai perjanjian jatuh temponya, nasabah bisa memilih apakah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun atau 12 bulan. Produk yang keempat perbankan adalah kredit. Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank ke nasabah
dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak, bank dengan nasabah. Kemudian yang kelima, produk perbankan secara umum yaitu layanan jasa. Maksudnya layanan jasa di sini adalah bank menyediakan layanan ya untuk mempermudah transaksi nasabah dalam memakai sistem keuangan perbankan ya. Contoh dari layanan jasa perbankan ini bisa dicontohkan seperti transfer, seperti inkaso, kemudian ada misal penyewaan tempat barang berharga, kemudian ada jasa kartu kredit, kemudian ada cek perjalanan ya. Itu adalah contoh-contoh jasa atau pelayanan yang disediakan oleh perbankan. Ini contoh dari deposito, surat deposito. Nah, ini contoh layanan perbankan, mobil banking juga termasuk. Nah, ini contoh-contohnya ya. Baik, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.